pengarahan dan pembinaan dari Bapak Pengawas PAI Kecamatan Semarang Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Wajid MAG MPD kepada beliau. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersama kita hormati bersama bersama Semarang Selatan yang tadi sudah diberikan pembinaan pengarahan kepada kita semuanya. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Lampir Ibdul 02, Bapak Ibu guru semuanya, wabil khusus yang ada di SD Lampir Ibdul 02, Ketua KKG beserta jajarannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan berpanjang dalam rangka terus mengawal kegiatan-kegiatan anak-anak kita, khususnya dalam lomba MAPSI, yang mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan semuanya bernilai ibadah dan dapat menghantarkan anak-anak kita menuju yang lebih baik, berkualitas, dan mengantarkan kesuksesannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat rahmat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, ada beberapa hal dalam kesempatan kali ini yang sekaligus tadi sudah menyampaikan laporan belum? Ini setelah ini mungkin ya, terkait dengan evaluasi pelaksanaan lomba MAPSI khususnya di tingkat Kecamatan Semarang Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hasil Semarang Selatan juara 1 ada 2, yaitu lomba cerita Islami Putri, kemudian lomba Adzan Putra. Nggak ada putri ya? Adzan Putra. Ini kami ucapkan bagi Kecamatan Semarang Selatan dan khususnya guru yang telah membimbingnya. Tepuk tangan untuk Semarang Selatan. Karena namanya Semarang Selatan nanti disembuyung bersama-sama. Artinya ketika besok mau gelang rosok gegah, karena ono yang ikut kompetisi di tingkat provinsi. Kalau panjenengan hadir ke sana, artinya nggak perwakilan dari Semarang Selatan, nggak ada, itu ampang atasannya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi setelah dari perwakilan yang telah berhasil juara 1 dan mewakili Kota Semarang, mari kita sembunyi bersama-sama, diberikan motivasi dan sekaligus dunia. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu tentang prestasi, makna prestasi ini perlu ditambah bersama. Anak kita kemarin ketika kecamatan sudah berhasil dan ada yang sudah juara. Ada juga yang kemarin ketika mau menghadirkan Bapak Ibu ada yang belas baru juara. Nah, ini kan tadi ada beberapa ya. Nanti ikut ya Bapak Ibu, minimal 10 ya. Bila perlu dari ketua KKG minimal 10. Tapi ada yang sama sekali belum dapat juara. Orang apa-apa. Sudah diikutkan ke luar biasa. Kok belum juara? Nanti kita evaluasi bersama-sama. Terus bagaimana caranya supaya nanti ke depan bisa juara. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika anak itu kok belum juara, ini tugasnya. Bapak Ibu, anak-anak belum juara tidak apa-apa. Nanti gurunya bagaimana memberikan peluang berikutnya untuk anak-anak. Jadi ending juara bukan di hasil lombanya. Ini Bapak Ibu. Ending juara anak itu terbentuk mental budaya kompetisi. Ini. Yang berikutnya, anak punya ketangguhan
dalam kondisi yang dikompetisikan. Ada dua hal ini Bapak Ibu yang sebenarnya itu menjadi karakter. Jadi ketika anak itu sudah budaya kompetisi, menang kalah bukan tujuannya, tetapi dia akan melihat mengasah kemampuanku sampai di mana. Ini. Jadi kalau Bapak Ibu fokusnya endingnya adalah di menang, juara dan juara, Bapak Ibu ketika anak itu sudah menang dianggap sudah selesai. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, ada anak-anak yang ketika lomba itu menang jadi juara, tapi ketika masuk ke perguruan tinggi atau sekolah di atasnya nggak masuk. Kan tadi Bapak Ibu, mental menjadi juaranya nggak dapat. Nah, ini Bapak Ibu, juara yang tidak menjadi pemenang yaitu. Nah sekarang bagaimana menjadikan anak bukan juara tapi jadi pemenang? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ketika anak itu belum juara, nggak apa-apa. Anak bersama dengan panjenengan cari titik kelemahannya di mana akarnya. Dari situlah Bapak Ibu semai kembali, kemudian anak diikutkan kembali dalam event yang sama atau event yang lainnya. Ketika anak kemudian ke lomba kalah menang, ada kelompok. Panjenengan cari lagi potensi mana yang belum terkembangkan, kemudian dilengkapi, disemai untuk melakukan kompetisi berikutnya. Pada kompetisi berikutnya kalah lagi, orang kumpul. Ini pernah pelajaran luar biasa yang kami alami putra kami yang kedua. Sebenarnya kalau dari sisi IQ-nya luar biasa. Kalau sudah diteskan IQ. Dari sisi prestasi, dari sisi belajarnya luar biasa. Ini yang kedua yang senang dengan matematika. SD lomba kalah orang tua lomba menang. Tapi katanya rada malu di orang tua. Lomba kok kalah. Kok apanya ya? Oh musuh. Bahasanya gitu deh. Tempat lebih pintar. Ketika di MTS lomba itu KS kalah menang. Ketika saya lihat nomor 4. Tapi rodo itu agak ketika waktu itu kok nggak langsung diumumkan ya. Online kan bisa langsung diumumkan. Kadang kita sebagai orang tua atau pendamping kadang suudon dengan jurinya. Itu hal biasa kan. Jangan aku jurinya ngomong sehingga aku kalah. Itu proses. Tapi jangan berhenti di situ Bapak. Setelah anak masuk ke aliyah Bapak Ibu, ambil sekolah yang favorit juga. Waktu itu Man 2 Semarang, Man 2 Kudus, itu sekolah favorit nasional. Masuk mana? Lomba KSR kalah. Tingkat kota, ketika kabupaten sudah menang juara 1. Tapi ketika provinsi, ya Allah, apa ya makna juara di mana? Tapi anak sudah tahu kelemahannya di sini, kekurangannya di sini, sehingga dia melangkah. Ketika melangkah lomba lagi. Akhirnya anak itu karena sudah berkali-kali lomba Bapak Ibu dan eventnya kan satu tahun berkali dengan event-event itu, kemudian anak ikut dalam lomba yang tempat yang berbeda online. Barang online Bapak Ibu yang terjadi tingkat nasional harus masuk. Baru kemudian ikut lagi tingkat internasional masuk. Tapi kan beri wong tua. Karena tadi sudah biasa pas lomba kalah. Tapi ngabeli wong tua mana kan kok kalah meneh. Mungkin kan juga kadang anak kan, tapi dia sudah muncul budaya berkompetisi. Bapak Ibu yang akan menghormati, setelah anak itu sudah budaya berkompetisi, punya budayanya, dia akan mengukur potensinya dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga ketika pas perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak itu sudah mengukur, insya Allah masuk sini, masuk. Insya Allah mau sekolah sini masuk. Benar, alhamdulillah luar biasa. Jadi ketika masuk pertama daftar di Undip matematika masuk daftar di UIN masuk. Yang kemarin didoain Bapak Ibu di STAN masuk. Kemudian di STAN kurang sesuai karena jurusannya STAN IPS, dia senang IPA. Kita MIPA matematika. Keluar izin. Orang kedengar ya Allah. STAN yang namanya kompetisi bulan kok keluar. Kemudian ambil STIS ikatan dinas masuk. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Apa Bapak Ibu maknanya? Mari kembangkan jadi
budaya kompetisi. Anak itu tangguhnya luar biasa. Jadi ketika mengerjakan sesuatu perfect, dia itu tidak bisa diganggu sampai clear. Ini ketangguhan. Yang kedua Bapak Ibu, melakukan sesuatu tidak gerusa-gerusu. Jadi dia kompetisi juga mengukur waktunya. Dan inilah Bapak Ibu pemenang yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu, anak-anak yang kemarin juara tingkat kecamatan baru terus disemai. Yang sudah melangkah tingkat kota terus disemai. Jangan berhenti di situ. Ketika Pak Jogor juara 2, jangan berhenti di situ. Sampai anak itu memunculkan budaya berkompetisi. Dan itulah yang akan membentuk anak ketika nanti di perguruan tingginya atau nanti setelah lulus dari perguruan tingginya. Ini Bapak Ibu yang pertama. Dan mari Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan panjenengan luar biasa. Sampai Kecamatan Semarang Selatan itu kan kemarin termasuk lomba yang menurut saya paling sukses. Karena sukses dari sisi pelaksanaannya bisa menghadirkan sponsor. Yang lainnya kan belum. Sponsornya berorang tua masing-masing. Nah ini sponsornya dari kemarin dari mana? Bang Jantan. Sampai ketua panitianya, anaknya nonton. Iya, besok tanggung jawabnya kepada panitia. Tapi setelah lihat kirim yang juara anaknya, dan sing ngurusi suatu barang orang yang ngurusi. Nah ini belum kolaborasi. Kolaborasi Bapak Ibu yang akan penting, sehingga nanti harapannya jadi ketua panitia sukses, tapi juga anak-anaknya sukses. Nanti ke depan Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, lomba LKTI mengapa dari kepala sekolah, Korsapen, semuanya sampai Bapak Ibu tingkat kecamatan ono menghadirkan Pak Sekcam, ada yang menghadirkan Pak Kecamat. Itu memang Bapak Ibu perlu diinformasikan kepada beliau. Alhamdulillah sudah kami informasikan oleh Pak PLT Dinas, sudah kami informasikan Pak Camat, Pak Sekcam. Kalau itu signifikan terhadap peningkatan akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah Bapak Ibu sangat tersupport oleh lomba nafsi. Pak juara tingkat kota Pak lokal, tingkat kecamatan lokal, masuk lokal. Jadi rapopo kecamatan, harus siap lokal itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu dalam lomba nafsi tidak hanya seni, di dalamnya ada keterampilan, di dalamnya ada karya tulis, dan berikutnya tadi Bapak Ibu ada yang namanya menghasilkan karya penceritaan. Itu masih agak jarang lomba-lomba itu dilakukan. Karya tulis Bapak Ibu. Untuk jenjang SD sangat jarang. Yang sering dilakukan adalah untuk perguruan tinggi. Ini. Dalam perguruan tinggi banyak Bapak Ibu. Untuk SMA, MA dan SMK. Untuk SD, ngapain perguruan tinggi garap SD? Kalau SMA SMK kan nanti setelah itu lulus dia akan ke perguruan tingginya. Itu Bapak Ibu yang akan hormati LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Yang berikutnya Bapak Ibu, TIKI, keterampilan. Ini jarang dilakukan Bapak Ibu. Dan yang menarik Bapak Ibu, di dalam instrumen akreditasi ada di dalamnya. Makanya Bapak Ibu, kepala sekolah Korsapen yang tahu persis berkaitan dengan instrumen akreditasi terbaru akan punya kepentingan terhadap lomba MAPSI. Tepuk tangan untuk lomba MAPSI yang luar biasa. Nah ini akan juga kami sampaikan kepada SMP dan SMA SMK. Karena SMP baru seperti itu, ya lomba rebana kan seni. Bapak Ibu, LCC lah baru Bapak Ibu LCC, tapi belum ke karya tulis. Keterampilan belum ada. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati baru pengetahuannya. Sehingga masuk ke LCC. Ini menjadi sangat berharga dan sangat penting bagi satuan pendidikan. Oleh karena itu, selamat bagi anak-anak putra putri panjenengan yang sudah masuk juara 1, juara 2, juara 3 di tingkat kecamatan ataupun yang sudah masuk tingkat kota Semarang. Selanjutnya Bapak Ibu, dari hasil lomba tingkat kecamatan, kemarin kan hasilnya kan sudah ada di panitia. Nah ini Bapak Ibu, yang sing juara panjenengan minta dokumennya. Kalau tidak diberikan kepada sekolah masing-masing, panjenengan foto di
print kembali untuk dimiliki sama pendidikan. Baik itu KTI ataupun mungkin kaligrafi atau penceritaan, karena itu akan menjadi makna ketika akreditasi. Kalau panjenengan tidak meminta sekarang kok boleh hilang, nanti diminta dan lain sebagainya, gawe menesak gawen dalam bocah-bocah. Ini Bapak Ibu, juara apapun panjenengan didokumenkan, kemudian diminta untuk dimiliki oleh satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang juara 1, 2 itu milik panitia. Tapi kalau sudah mendokumennya silakan untuk Bapak Ibu manfaatkan ketika besok kegiatan yang akan datang. Misalkan, sing buka Pak Camat, dan buka Pak Camat penjelasan kenang-kenangan atau hadiah lomba mapsi kaligrafi. Pak Camat senangnya luar biasa. Saya yakin bahwa ketika sering diberikan semacam itu mikir, Pak Camat mungkin ke depan akan mikir, oh untuk panitia disiapkan baju seragamnya, kan luar biasa. Mereka belum pakai seragam kan? Nah, itu akan sangat mungkin Bapak Ibu. Ya tidak semacam halaman kata itu, tetapi Bapak Ibu akan ada banyak kontribusi yang saling kolaborasi. Atau mungkin kemarin dari Bang Jateng hadir. Sekali itu diberikan kenang-kenangan hotnya lomba mapsi. Senangnya luar biasa. Nanti akan ditempel nanggon kantornya. Nah, itu Bapak Ibu, kita berikhtiar untuk berbagi, memberi, dan sekaligus Bapak Ibu berkolaborasi di antara kita dan juga lembaga-lembaga yang ikut mensupportnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk anak yang sekarang masuk ke tingkat kota dan tingkat provinsi. Kemarin sudah dikumpulkan oleh KKG tingkat kota. Pesan kami Bapak Ibu, anak jangan berdiri sendiri. Dan suksesan anak butuh tirakat guru, butuh tirakat kepala sekolah, juga butuh tirakat orang tuanya. Nah ini berbahagialah punya guru yang dogelang poso. Doanya Pak Guru. Nah ini yang poso-poso Bapak Ibu sangat beruntunglah. Paling beruntung siapa? Anaknya. Karena dua guru yang mau tirakat. Nah ini Bapak Ibu. Nah itu pernah kami lakukan Bapak Ibu ketika mendampingi anak kami LCC tingkat Provinsi Jawa Tengah maju tingkat nasional. Orang tuanya kami hadirkan, kepala sekolah kami hadirkan, plus waktu itu kami tambahi Pak Kiai ini ngaji. Luar biasa tirakat Pak Kiai ini ternyata mondok di situ. Luar biasa tirakatnya Bapak Ibu. Sampai pada saat hadir kegiatan lomba final, hadir Pak Kiai ini coba. LCC Pak. Yang menarik Bapak Ibu yang kami hormati di luar dugaan. Apa ono sing LCC kok semaput pira ono Bapak Ibu. Lomba cerdas cepat kok semaput. Ya baru kali itu Bapak Ibu. Karena kok sangat tegangnya. Peserta semaput. Jadi Bapak Ibu karena apa saya tegangnya, terus jadi anak itu waktu itu mungkin tegang terus lemes dan sebagainya, akhirnya minta waktu perpanjangan. Nah ini Bapak Ibu tidak lepas dari tirakat Pak Kiainya, orang tuanya, juga anak didik dan guru dan kepala sekolahnya. Dan disinilah, mari Bapak Ibu, ketika anak-anak mau maju, tersemai dengan baik, diberikan mental yang kuat, kemudian ditambah tirakat wong tuane. Biasanya kalau pas wong tuane pas maju bocah lomba, wong tuane kepuyah-puyuh mau ke belakang, maju ke belakang, maju. Kan saking tirakatnya kalau ke belakang, kudu meneh ndonga. Nomor keluar lagi kudu meneh ndonga. Insyaallah banyak manfaatnya. Ketika kopak barang diumumkan, waduh guru juara 1 orang apa-apa, tapi dari dalam diri anak sudah muncul sebagai juara. Itu Bapak Ibu. Jadi anak kok ngerti kelemahan dari dirinya, itulah yang juara. Dengan mengerti dia kemudian mencari solusinya, itulah juara yang sebenarnya. Sampai anak itu muncul budaya berprestasi. Itu Bapak yang kami hormati. Dan sekaligus kami juga turun rembuk untuk yang mau juara besok kan cerita Islami dan adzan. Kalau adzan berarti silakan yang seelegan mungkin dengan posisi baju perangkat yang sesuai mungkin
Kalau yang cerita Islami, nah ini Bapak Ibu perlu disesuaikan. Kemarin saya sampaikan perlu ada intro yang memberikan juri itu memberikan nilai plus. Ada yang intro yang biasanya dari depan belakang, silakan Bapak Ibu sebagai pendamping. Ini yang bina amal ya. Silakan dikreasikan sedemikian rupa. Yang kedua klimaknya. Kami melihat kemarin ada beberapa anak yang sudah memainkan klimak. Memainkan klimak seperti biasa begini Bapak Ibu. Misalkan percakapan. Ketika percakapan mau diklimakkan itu bisa Bapak Ibu. Kalau percakapan ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam atau guyu. Bapak Ibu bisa diklimakkan atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam guyu. Wah, kaget. Kalau bisa lagi ada klimak 1, klimak 2. Tidak hanya sekali. Ini cara untuk meningkatkan nilai. Bapak kita pernah lihat ya, di kompetisi yang pakai nilainya otomatis. Ketika waktunya pendek, kemudian dia atau tidak mengklimakan, nilainya bisa stagnan. Tapi ketika dia itu mengklimakan, nilainya tambah sedikit. Nah, itu Bapak Ibu, ya, itu Bapak Ibu buat cara bagaimana supaya meningkatkan nilai dalam sebuah kompetisi. Dan yang terakhir adalah happy endingnya. Ini penting. Happy endingnya apa? Sing menjadikan anak orang penilai. Ini kan dia ada hadapan penilai. Yang menjadikan penilai itu kagum, merasa tersemai. Yang pertama itu terbelalak ya, terbelalak ketika intro, menjadi kagum ketika klimaks, dan menjadi nyaman ketika happy ending. Misalkan simulannya cetok, itu happy ending. Ketika mau menutup jalannya dengan happy ending. Ada yang demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, normal. Tapi kalau demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi, mungkin wabarakatuh tambah wabarakatuh sampai ke pintu. Itu memang happy ending kan. Jadi kalau Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh depan itu biasa. Tapi ketika Assalamualaikum dengan gerak warahmatullahi wabarakatuh clear, berarti memang happy ending kan. Ini silakan Bapak Ibu. Itu sebuah teknik-teknik mengkreasikan diri sehingga dalam sebuah lomba seni itu punya makna baik mengintrokan klimaks dan sampai kepada happy endingnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi selamat untuk KKG Kecamatan Semarang Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita semuanya dan memberikan yang terbaik dalam rangka mengawal anak didik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling akhir Bapak Ibu kami pesan, besok kan akan ada kegiatan Maulid Nabi. Bapak Ibu, bagi sekolah-sekolah ini secara umum Bapak Ibu, mari Bapak Ibu panjenengan manfaatkan Maulid Nabi itu untuk sekaligus sebagai sarana peningkatan dari sisi penyiapan lomba. Lomba-lomba panjenengan mau dibuat apa? Lomba berbasis taksi, MTQ, Bapak Ibu mau disemai separuh untuk Maulid Nabi silakan. Kabeh ya silakan. Atau mungkin Pak, siapa Maulid Nabi opo ya? Oh cerita Islami, sangat cocok untuk apa? Keteladanan Rasul, bagus. Sejarah Rasul, bagus. Nanti yang terbaik anak tampil. Jadi kiai ini, nanti guru tinggal nambahin Bapak Ibu, tinggal nambahin. Satu itu Bapak Ibu, silakan dengan banyak kreasi yang bisa dikembangkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, misalkan begitu juga ketika lomba mungkin khitobah bisa aja Bapak Ibu, sangat banyak. Ambil temanya Mapsi ditambahi tema Maulid Nabi. LKTI kan sangat kurang, ya Pak. KTI caranya gimana? Anak-anak lomba KTI caranya gimana? Memanfaatkan sumber dari orang tua atau keluarga. Contohnya misalkan lomba LKTI, KTI, anak-anak silakan buat di rumah, dibimbing oleh orang tuanya. Boleh, tapi digawe dewe. Bimbing orang tuanya, tapi dibuat sendiri. Nanti dibawa sekolah terus jadi.
Pertanyaannya apa kepada anaknya? Yang pertama, iki sing gawe sapa? Oh, sing gawe bapakku dan ini paruan, bapak separuh, anaknya separuh. Jadi enggak menang. Sing gawe sapa? Kula. Nah, berarti masuk. Nah, kok yang bimbing bapak sama kakak buli. Nah, nanti bapak ibu ambil lagi poin orisinalitas. Hasil karyanya sendiri. Coba isinya apa tadi? Aku ya ora paham, Pak. Lho kok saya sing gak kuat. Nggih sing nulis saya tapi sing membacakan bapakku. Berarti taruhan sing orisinalitasnya. Karyanya tadi sendiri berarti masuk 100%. Tapi ketika orisinalitas masuknya 50% barengan kalau wong tuane. Kalau ternyata ada anak isinya apa? Oh isinya pertama ini Pak, yang kedua ini lagu apa? Lagu sing gawe saya tapi bimbingan orang tua. Nah, orisinalitasnya 100%. Itu Bapak Ibu yang kami hormati bisa sekaligus memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu sendiri ya repot. Apa? Misalkan wali kelas, ya wali kelas punya kemampuan kalau sekaligus kolaborasi juga dengan wali kelas. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan bagi misalkan KPI. Yang kedua, lomba keterampilan. Gua anak akan belajar sama kakaknya, sama ibunya, sama bapaknya di rumah. Membuat apa? Tentang misalkan kemarin yang apa? PPT ya. Nah, kayak tulis tengah PPT. Kaligrafi. Orang pernah dilatih rapopo lo dikelombakan supaya apa anak-anak belajar karo tanggane gawe kaligrafi. Kok jadi dibawa ke sekolah ini karena apa Bapak Ibu kita terbatas SDM-nya. Waktunya juga terbatas, tapi sebenarnya masih banyak SDM yang ada di sekitar kita yang belum dimanfaatkan. Momennya apa? Ketika PHBI. Dan juga Bapak Ibu lomba-lomba yang lain. Wis dikumpul ke Bapak Ibu panjenengan bisa jadi dengan cara yang karyanya anak sendiri. Boleh dibimbing boleh dituturi boleh tapi karyanya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terus hadiah gimana? Biasa Bapak Ibu, oh ternyata infaknya jalan bisa diambilkan dari Pak infaknya cupen Pak bisa mengkomunikasikan kepada orang tua. Nanti sing menyerahkan hadiah ke wong tua, dampingi kepala sekolah dan gurunya. Senang. Dan ini kepala sekolah apa? Membuatkan sertifikatnya. Kan nggak pakai dana. Tinggal sertifikat, butuh sertifikat berapa? 10 sudah siap, di print 10 sudah siap. Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang akan menghormati bisa dikembangkan ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak kalau pas kegiatan kan butuh dana untuk makan anak, untuk snack anak. Nah kalau budget segini kan terus ono snacknya gitu Bapak Ibu, pakai pecelan dan sebagainya. Kan setiap hari ada. Nah untuk anak-anak gimana? Ada yang dari sekolahan ada enggak? Dari sekolah menyiapkan dana untuk kegiatan Maulid Nabi jajannya sana kan? Kecamatan Semarang ada. Nah, ya kan. Kalau enggak ada gimana? Biasanya anak-anak nggawa dhewe. Betul Bapak Ibu? Kita secara biasanya semacam itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini budaya luar biasa. Tapi Bapak Ibu kalau lomba sendiri biasanya kan dimakan sendiri atau tukar dengan temannya. Bagi Bapak Ibu bagaimana untuk meningkatkan makna ketika tukar dengan temannya? Anak-anak silakan bawa, Anda bawa, tapi yang terbaik harganya podo kosmetik. Anda membuat tapi buatan karena apa? Nanti akan dihadiahkan kepada teman Anda yang karakternya sudah sesuai dengan perilaku Rasul. Lah perilaku Rasul apa? Rasul ora sengkelan. Nah, sapa kancamu sing ora sengkelan. Rasul suka senyum, mana temanmu yang suka senyum. Rasul cerdas, mana temanmu yang cerdas. Rasul suka berbagi, mana temanmu yang suka berbagi. Bapak Ibu, Anda berikan kepada teman Anda yang sudah sesuai dengan karakter Rasulullah. Oh, dia akan memberikan bangga. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? Tidak satu orang hanya boleh mendapatkan satu kiriman batu hadiah dari temannya. Supaya apa? Kebagian kabeh. Nah terus berikutnya yang menerima juga begitu, hanya dapat menerima hadiah dari satu orang. Nah sekaligus Bapak Ibu kembangkan karakter berterima kasih. Ketika anak itu memberikan hadiah kepada temannya yang tadi sesuai dengan karakter Rasulullah,
ucapkan terima kasih atas pemberian hadiahnya dan akan kami kenang selalu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah yang memberi juga ucapan terima kasih Anda telah menerima hadiah dari kami. Itu Bapak Ibu. Nah berikutnya nanti akan terjadi mau memberikan lagi. Bapak Ibu sampaikan dengan ucapan menolak tapi yang halus. Dulu kan mungkin ada yang punya pengalaman pernah nolak cinta pertama, cinta kedua, atau punya pengalaman pernah ditolak. Ada nggak yang punya pengalaman pernah ditolak? Sering, mas sering. Bapak Ibu yang sering, ayo. Atau Bapak Ibu pernah menolak? Oh sering, masya Allah. Malah belum ditawar sudah nolak duluan tuh. Nah, Bapak Ibu kalau patut nolak kan bagaimana Bapak Ibu karakter nolak tapi yang baik? Iya. Gimana caranya? Misalkan Bapak Ibu tadi memberikan hadiah, misalkan mohon maaf ya Allah saya ingin sekali, tapi kan hanya berdapat bulik cuma satu. Saya mohon maaf tidak bisa menerimanya dan silakan untuk diberikan kepada yang lainnya. Itu Bapak Ibu. Dan yang ditolak pun, iya terima kasih ya, terima kasih mudah-mudahan Anda lebih sukses. Begitu Bapak Ibu. Pulang barang aku koncoke kan, jangan nggak boleh karena sudah hanya menerima satu kali dan ketika sudah menerima yang pertama tidak boleh menerima yang kedua. Karakternya dapat Bapak Ibu. Perhatian anak menolak tapi dengan baik. Kalau dulu waktu kapan jenengan nolak baik apa enggak Bapak Ibu? Apa menengan toh? Baru sekarang datang itu malah akhirnya pede-pedean dan menjadi karakter yang kurang saling menguatkan. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dikreasikan sesuai dengan momentum yang ada dan tetap Bapak Ibu nilai-nilai terkait dengan karakter anak kita kembangkan sekaligus menggali potensi anak didik kita semuanya melalui PHBI. Harapan kami mudah-mudahan ke depan semuanya juara semuanya. Allahumma juara satu semuanya. Allahumma. Nah, cara gimana? Pakai dabin. Ini juara satu semuanya. Kalau pakai dabin kan nanti juaranya lebih banyak. Tapi CSK-nya SK kecamatan. Jadi bisa jadi masih lokal posisinya. Tapi juara dabin. Nah kalau menunggu juara kecamatan telah menang-menang, ya juara dabin. Apalagi tingkat kota. Nah itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.